Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di tahun baru ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih, baru saja kita masuk ke tahun baru 2023. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Biasanya begitu kita memasuki tahun yang baru, kita akan merancang banyak hal yang akan kita lakukan. Banyak yang tertinggal dari tahun yang lalu yang harus masih dilakukan tahun ini. Harapan dan keinginan kiranya tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat dan penuh sukacita. Itulah harapan setiap orang. Dan memang harapan adalah satu-satunya milik kita yang tidak bisa diambil orang. Itu harus kita perjuangkan, harus kita raih dan gapai. Untuk mewujudkan harapan itu, renungan kita hari ini memberangkatkan kita melewati hari, minggu, bulan dan tahun yang berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Saudara-saudara, pernyataan ini disampaikan Musa kepada bangsanya yang bersiap memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa sadar betul bahwa mereka akan memasuki satu daerah yang masih asing dengan mereka. Karena itu Musa perlu mempersiapkan bangsa itu untuk memasuki tempat yang sama sekali berbeda dengan dunia mereka sepanjang perjalanan gurun. Di tanah Kanaan yang sebagai tanah harapan, dunia di mana kehidupan akan dimulai ditata, tentu mempunyai keadaan sendiri, mulai dari kebiasaan, budaya, agama, dan bahkan sumber kehidupan. Inilah strategi dan metode Musa untuk mempersiapkan bangsanya menghadapi tantangan di tempat dan suasana baru. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Musa. Artinya bangsa itu harus dengan sungguh-sungguh, kebulatan tekad, prinsip yang teguh agar langkah bisa mantap memasuki keadaan baru itu. Kemudian Musa memberi jaminan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, Dia menyertai umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan orang percaya sekarang sedang dipersiapkan untuk memasuki babakan baru. Begitu memasuki tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan mata, sebab pengetahuan kita terbatas. Kita tidak bisa mereka-reka apa dan bagaimana dunia ini bergerak seturut dengan perubahan zaman. Tetapi yang pasti kehidupan akan dilanjutkan, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, dunia akan terus bergerak seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Tantangan ke depan akan semakin berat dengan berkembangnya digitalisasi. Secara umum digitalisasi sebenarnya akan semakin mempermudah segala sesuatu dikerjakan dengan memperpendek jarak, mempersingkat waktu, menembus batas-batas, dan mempersatukan seluruh dunia. Tetapi di sisi lain bagi orang yang tidak siap akan digilas oleh perubahan itu sendiri karena tidak mampu memanfaatkan teknologi demi kecepatan kerja. Karena itu di awal tahun ini kita diberangkatkan oleh renungan ini dengan kata yang sangat hebat, kuatkan dan tegarkan. Kata ini menyangkut bukan hanya berpengharapan, tetapi harus punya tekad, punya semangat yang tak pernah surut. Kemudian kata ini berhubungan dengan pikiran yang teguh, hati yang penuh sukacita, dan kemauan yang tidak pernah berkata, saya tidak mampu. Setiap orang selalu berpengharapan bahwa hari esok pasti lebih baik dari hari ini. Tetapi bagaimana hari esok tergantung bagaimana kita menata hari ini. Tidak ada dunia ini yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua sudah terencana sedemikian rupa. Maka renungan ini menggerakkan kita memasuki tahun ini dengan memantapkan langkah, kuatkan dan tegarkan hatimu. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa Tuhan memperlihatkan kuasanya melalui manusia, dan Tuhan mewujudkan seluruh rencananya
di dalam perjalanan waktu. Demikian juga, bukankah Tuhan telah menyatakan firman-Nya bahwa Dia akan menyertai setiap langkah dan gerak kita. Inilah jaminan Tuhan bagi setiap orang. Percaya Tuhan senantiasa bersama kita selama tahun baru. Amin.